Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Rofiah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Salam sehat dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan panduan pemilihan mata pelajaran pilihan untuk peserta didik kelas 10 yang akan menduduki kelas 11 di tahun pelajaran 2023-2024. Sebagai pengantar, yang sudah kita ketahui bersama bahwa SMA Negeri 21 Kota Bekasi pada tahun pelajaran 2022-2023 kelas 10 sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Kelas 10 di dalam kurikulum merdeka kita kenal dengan fase E. Pada struktur kurikulum merdeka, mata pelajaran pilihan terdapat pada fase F, yaitu kelas 11 dan 12, di mana proses bimbingan dalam memilihnya dilakukan sejak fase E, yaitu kelas 10. Kurikulum Merdeka berupaya untuk memberikan layanan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Melalui pemilihan mata pelajaran pilihan, peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang akan mendukung kompetensi peserta didik untuk kebutuhannya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berwirausaha, maupun untuk memasuki dunia kerja. Memberikan pilihan kepada peserta didik merupakan strategi untuk membangun kompetensi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Peserta didik belajar untuk memegang kendali atas proses belajarnya. Salah satunya dalam menentukan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, yang nantinya akan mendukung karirnya di masa depan. Yang menjadi latar belakang adanya pemilihan mata pelajaran pilihan di dalam kurikulum merdeka untuk fase F diantaranya adalah adanya kurikulum merdeka untuk menyediakan ruang agar minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dapat berkembang secara optimal. Diharapkan peserta didik memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan motivasi yang ada di dirinya, minat, bakat, dan kemampuannya. Peserta didik perlu memilih mata pelajaran yang disesuaikan dengan rencana profesi apa yang diminati untuk masa depannya. Keleluasaan memilih di sini juga diharapkan akan membuat peserta didik semakin terampil dalam mengoptimalkan potensi diri yang ada di diri mereka. Di dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan, peserta didik fase E tentunya membutuhkan dukungan dari satuan pendidikan dan juga dukungan dari orang tua. Apa saja dukungan yang dibutuhkan oleh peserta didik? Dari satuan pendidikan, diantaranya sosialisasi terkait pemilihan mata pelajaran pilihan, eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan, informasi tentang rencana alternatif karir setelah SMA, pendampingan dalam pemilihan mata pelajaran pilihan, dan
dukungan kebijakan yang memberikan keleluasaan dalam pengembangan minat, bakat, dan kemampuannya. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan peserta didik dari orang tua, yang pertama, orang tua membantu proses pemilihan mata pelajaran pilihan dan rencana karir peserta didik setelah selesai SMA. Yang kedua, komunikasi secara terbuka sebagai upaya untuk mendorong kepercayaan diri peserta didik dalam mengungkapkan harapan-harapannya. Dan yang terakhir, membantu proses eksplorasi minat, bakat, dan kemampuannya. Peserta didik dan orang tua dalam memilih mata pelajaran pilihan diharapkan memperhatikan prinsip pemilihan mata pelajaran. Yang pertama adalah dalam melakukan pemilihan mata pelajaran, salah satu hal yang sangat penting dilakukan adalah memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk melakukan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuannya. Minat yang dimaksud adalah minat karir, yaitu minat peserta didik dalam merencanakan dan menentukan berbagai alternatif karir serta aktivitas yang dapat mendukung pilihan karirnya. Dalam memahami bakat, peserta didik perlu banyak melakukan eksplorasi dengan mencoba beragam aktivitas produktif, terutama yang berkaitan dengan minat karirnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi bakat dimulai dengan mencoba aktivitas yang disukai dan menjadi kompeten. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Kemampuan dapat terbagi dalam berbagai jenis, seperti kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Struktur kurikulum Merdeka pada fase F untuk kelas 11 dan kelas 12 dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Pada kelompok mata pelajaran pilihan, setiap SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Setelah peserta didik bersama orang tua memahami bagaimana cara memilih mata pelajaran pilihan dan mengapa mata pelajaran pilihan, serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih mata pelajaran pilihan, selanjutnya kami dari kurikulum akan memberikan formulir pemilihan mata pelajaran pilihan untuk pelajaran fase F tahun ajaran 2023-2024.
Berikut akan saya sampaikan bagaimana cara mengisi formulir pemilihan mata pelajaran pilihan. Di dalam formulir tersebut, para peserta didik bersama orang tua diharapkan dapat mengisi sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk bagian 1, di dalam formulir terdapat identitas diri yang harus diisi oleh peserta didik. Di antaranya adalah nama murid, kelas, tempat lahir, tanggal lahir. Setelah peserta didik mengisi bagian pertama, yaitu identitas diri, maka pada bagian kedua, peserta didik akan mengisi profesi dan cita-cita. Apa profesi yang kamu cita-citakan? Mengapa kamu memilih profesi tersebut? Pada bagian ini, kamu bisa menuliskannya lebih dari satu. Silakan diisi sesuai dengan keinginan kalian di masa yang akan datang, serta diperhatikan sesuai dengan cita-cita serta bakat kalian. Pada bagian 3, para peserta didik akan memilih mata pelajaran pilihan utama yang sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya, dan tentunya relevan dengan cita-cita yang sudah kalian isikan pada bagian sebelumnya. Mata pelajaran pilihan utama yang kalian pilih paling banyak sebanyak 3, sesuai dengan mata pelajaran yang kalian sukai, dan pastinya akan berhubungan dengan jurusan yang akan kalian tempuh setelah kalian lulus dari SMA. Pada bagian 3, peserta didik akan mengisi mata pelajaran pilihan cadangan. Mata pelajaran pilihan cadangan ini nantinya akan digunakan oleh kurikulum jika mata pelajaran pilihan utama tidak dapat terpenuhi. Para peserta didik diharapkan memilih 2 mata pelajaran pilihan cadangan yang kalian sukai sesuai dengan minat dan kemampuan yang relevan dengan cita-cita kalian di masa depan, selain dari mata pelajaran pilihan utama yang pada bagian sebelumnya sudah kalian pilih. Setelah peserta didik memilih mata pelajaran utama dan cadangan, pada bagian akhir, formulir pemilihan mata pelajaran pilihan ini harus disetujui oleh orang tua atau wali peserta didik. Silakan para peserta didik bersama orang tua dapat membubuhi tanda tangannya pada kolom yang telah disediakan sebagai bukti bahwa Bapak, Ibu, orang tua wali menyetujui apapun yang dipilih oleh peserta didik. Demikian penyampaian panduan pemilihan mata pelajaran pilihan untuk fase F pada kurikulum Merdeka. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada para peserta didik bersama orang tua dalam menentukan pilihannya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami dari kurikulum SMA Negeri 21 Kota Bekasi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga di kemudian hari, para peserta didik SMA Negeri 21 Kota Bekasi dapat meraih mimpi dan cita-citanya hingga sukses di masa yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.